Bab 136. Pada saat yang bersamaan, Kaisar Harry Liu mendapatkan kabar jika Liman Setiawan masih hidup dan sudah kembali ke paviliun Gerbang Naga. Kaisar Harry Liu menerima berita dari kepala pasukan yang berlari dengan cepat, bahkan utusan istana yang baru saja tiba dari Akademi Walet Jingga tampak terkejut. Mereka semua mendapat kabar jika Liman Setiawan berhasil keluar dari Pagoda Sembilan Api dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Cepat beritahukan keluarga Liu untuk bersiap dan juga hubungi para pelindung kekaisaran untuk mengatasi hal ini, ucap Kaisar Harry Liu dengan perasaan tidak tenang. Beberapa pejabat tinggi istana kekaisaran tampak khawatir atas kondisi yang disampaikan oleh kepala pasukan yang baru tiba itu. Mereka yang sudah kehilangan para jenderal utama tidak bisa berbuat apa-apa dengan keberadaan seorang Liman Setiawan. Kalian tidak usah takut, di bawah kekuatan keluarga Liu anak itu hanya seekor semut, ucap Kaisar Harry Liu yang sudah menemukan ketenangannya kembali. Dengan kekuatan keluarganya tentu Kaisar Harry Liu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, jika tidak mana mungkin dirinya menduduki tahta yang diwariskan selama ribuan tahun di alam langit. Meski sebenarnya keluarga Liu sendiri hanya boneka dari suatu kekuatan besar yang selama ini tersembunyi. Kendati demikian, selama bisa menikmati kejayaan dan alokasi sumber daya yang cukup maka hanya masalah waktu bagi keluarga Liu untuk melakukan perlawanan. Namun setidaknya hingga masa itu tiba, tidak boleh ada kekuatan lain yang muncul dan cukup keluarga Liu sebagai pemimpin alam langit. Dari 10 pendekar surgawi yang berada di alam langit, 7 diantaranya berasal dari keluarga Liu dengan yang terkuat bernama Liu Lei. Ia sebenarnya orang yang memiliki kekuasaan mutlak yang berada di balik pengaturan kehidupan alam langit. Ia juga orang yang bertanggung jawab atas setiap pengumpulan sumber daya langka yang diambil oleh seorang utusan dari sebuah kekuatan yang tidak bisa digambarkan. Sementara Ferdi Wang dan 2 orang anggota keluarga Wang lainnya mengisi 3 bagian dari daftar peringkat pendekar surgawi. Sehingga mereka masih kalah pengaruh terhadap keluarga Liu, baik dari segi jumlah maupun kekuatan. Namun seiring datangnya Liman Setiawan, maka keberadaan pendekar surgawi menjadi hal yang tidak bisa disembunyikan lagi, pertarungan besar pun pada akhirnya tidak bisa dihindarkan. Ibu kota Huangjiang, kediaman keluarga Liu. Seorang pemuda berusia 23 tahun tampak berjalan dengan tenang, meski demikian aura ketenangannya itu sangat menindas hingga beberapa orang penjaga sangat tertekan oleh auranya. Keluarga Liu, sebuah papan terbuat dari bahan kayu khusus menggantung di sebuah pintu gerbang yang sangat kokoh, namun tulisan pada papan tersebut membuat seorang pemuda geram dan langsung mengeluarkan pedangnya. Bruraik, hanya dalam sekejap suara ujung pedang memotong udara, detik berikutnya sebuah suara reruntuhan terdengar mengagetkan para penjaga yang sedang lengah itu. Konyol, apa yang orang itu lakukan? Seorang penjaga menatap heran ke arah seorang pemuda yang tidak lain adalah Liman Setiawan. Hai, apa kau cari mati? Teriak penjaga lainnya dengan wajah geram. Di alam langit tidak ada yang berani mendekati kediaman keluarga Liu tanpa tujuan yang jelas. Tetapi kini, seorang pemuda dengan santainya memotong gerbang yang menjadi lambang keperkasaan keluarga Liu. Sampaikan pada tuan kalian, aku Liman Setiawan datang untuk memusnahkan keluarga Liu, ucap Liman Setiawan dengan nada yang tegas. Tidak banyak yang tahu tentang nama Liman Setiawan, namun sebagai penghuni keluarga Liu tentu mereka tahu nama Liman Setiawan sebagai target pencarian nomor 1 keluarga Liu. Pembunuh Jenderal Chandra Liu dan juga para punggawa istana kekaisaran langit. Kamu Liman Setiawan? Tanya penjaga tersebut dengan gugup. Apakah perlu pedangku yang berbicara? Tanya Liman Setiawan dengan nada acuh tak acuh. Tunggu di sini, ucap penjaga tersebut jika dirinya dan teman-temannya sedang menghadapi masalah serius. Segera, seorang penjaga mengabarkan dengan cepat perihal kedatangan Liman Setiawan ke kediaman keluarga Liu. Dengan cepat juga seluruh pendekar di keluarga Liu datang dengan tergesa-gesa membawa berbagai jenis senjata untuk mengepung pemuda yang telah menjadi buronan keluarga Liu. Liman Setiawan menyaksikan hal ini dengan tersenyum ringan. Ia tahu jika dirinya sudah disambut oleh orang-orang dari keluarga Liu tersebut. Namun dalam hatinya ia merasa senang karena tidak perlu repot-repot menyisir satu persatu anggota keluarga yang ingin dia bunuh. Kamu benar-benar cari mati, ucap seorang pendekar dewa dari keluarga Liu. Ia sepertinya salah satu dari para tetua pemimpin keluarga Liu yang selama ini menjadi tonggak kemajuan keluarga. Namun sesaat berikutnya, suhu udara di halaman keluarga Liu berubah jadi dingin. Beriringan dengan itu, butiran salju putih pun turun dari langit menjatuhi kediaman keluarga Liu.
Sejak kapan kota Huangjian ada salju? Ucap seorang pendekar keluarga Liu dengan tatapannya mengarah ke langit. Namun hanya dalam sepersekian detik, leher dan kepalanya terpisah hingga jatuh ke tanah begitu saja. Sesosok bayangan wanita muda pun muncul dari langit dengan pedang di tangannya, mengindikasikan jika ia merupakan pelaku pembunuhan terhadap anggota keluarga Liu tersebut. Apakah seorang suami selalu meninggalkan istrinya? Tanya wanita tersebut yang ternyata adalah Xie Sifa. Kupikir kamu akan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih, ucap Liman Setiawan yang tidak bisa menahan kekaguman pada istrinya sendiri. Setelah menyerap mustika teratai ungu, kekuatan Xie Sifa tidak hanya kembali tetapi juga menerobos ke ranah pendekar tingkat surgawi tahap menengah. Lebih kuat dari Verdi Wang yang masih tertahan di tahap awal, membuat para anggota keluarga Liu bergerak mundur secara bersamaan. Kupikir juga demikian, namun memikirkan GG yang tengah berjuang sendiri membuat diriku ingin segera menyelesaikan pemulihan, jawab Xie Sifa sambil menghampiri suaminya tersebut. Melihat kedatangan seseorang yang sangat kuat membuat anggota keluarga Liu kelabakan, mereka baru menyadari jika seorang wanita yang baru tiba tersebut berada di ranah pendekar surgawi dan tidak dapat mereka singgung. Maka dari itu, salah satu dari mereka bergegas cepat menyampaikan informasi penting ini kepada Liu Leiyang yang merupakan salah satu pendekar rahasia. Kristal penghancur, ucap Xie Sifa sambil mengangkat tangannya dengan santai. Xie Sifa adalah wanita yang berdarah dingin, hanya dalam waktu yang singkat ia mengeluarkan teknik membunuhnya dan mengurung seluruh pendekar keluarga Liu dengan teknik kubah es. Sebagai pendekar surgawi, kemampuan Xie Sifa meningkat pesat terutama dengan kemampuan pengendalian energi internalnya dalam membentuk kristal es sesuai kemampuan unik tubuh Phoenix S-nya. Sesaat kemudian, teriakan putus asa memenuhi kediaman keluarga Liu. Mereka yang terkurung dalam kubah es mirip teratai itu hanya bisa berteriak pasrah saat dihujani ribuan kristal es yang mengubah tubuh mereka menjadi kabut darah. Bab 137. Pada saat ini, tekanan yang sangat kuat tiba-tiba datang dari dalam kediaman keluarga Liu. Aura pendekar surgawi tampak mendominasi dari 3 orang anggota keluarga Liu, 2 diantaranya yang datang ke Akademi Walet Jingga sebelumnya. Siapa kalian? Beraninya kalian membuat masalah di keluarga Liu, ucap seorang pria berbaju merah dengan marah. Xie Sifa yang baru saja membunuh anggota keluarga Liu segera merapat ke samping Liman Setiawan. Tatapannya menjadi serius ketika melihat kedatangan pendekar rahasia keluarga Liu tersebut. Aku adalah orang yang selama ini kalian cari, Liman Setiawan menjawab dengan santai. Oh itu kamu, Liman Setiawan, ucap Liu Leiyang yang menyadari pemuda tersebut. Berarti kamu juga yang telah membunuh saudara kami, ucap pria berbaju merah penuh amarah. Siapa suruh dia mencari kematiannya sendiri? Lagi pula aku datang ke sini untuk memusnahkan keluarga Liu akibat dari perbuatan kalian sendiri, ujar Liman Setiawan sembari menyipitkan matanya. Cari mati, beraninya kamu berurusan dengan keluarga Liu, bahkan seluruh keluargamu pun akan kubunuh, ucap seorang pendekar rahasia keluarga Liu sambil menerjang ke arah Liman Setiawan. Setelah berkata demikian ia lantas melompat tinggi membawa sebuah pukulan mematikan ke arah Liman Setiawan. Dasar bodoh. Detik berikutnya Xie Sifa mengangkat tangannya, dengan satu hentakan telapak tangannya di udara ia memblokir serangan yang mengarah ke suaminya. Sebuah kekuatan yang sangat kuat menyeruak dari tubuh Xie Sifa, ia tidak main-main berhadapan dengan pendekar surgawi lainnya. Bam! 2 energi besar beradu, membuat getaran yang mengguncang kehampaan. Berikutnya energi dingin yang sangat kuat menghantam tubuh pendekar keluarga Liu, melemparkannya dan mengantarkan tubuhnya ke arah bangunan dengan kecepatan seperti meriam yang diluncurkan. Brak! Tubuh pendekar tersebut memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat dan terlihat jika tubuhnya mengejang kesakitan. Liu Leiyang dan Liu Xiantong membeku, mereka sulit percaya saat melihat saudaranya yang berada di nomor 8 pendekar surgawi dikalahkan begitu saja. Sejenak terpikirkan nasib para Liu yang pastinya menderita di tangan wanita tersebut. Jadi kau ternyata berlindung di balik seorang wanita, ucap Liu Leiyang memandang Liman Setiawan dengan jijik. Namun ia lupa bagaimana Liman Setiawan berhasil keluar dari pagoda 9 api. Ia tidak menyadari bahwa Liman Setiawan yang selalu menyembunyikan tingkat kultivasinya tersebut justru orang yang sangat berbahaya. Mendengar ucapan Liu Leiyang, senyum dingin terbentuk di sudut bibir Liman Setiawan. Jangan berbicara omong kosong, jika kamu memiliki keberanian maka tunjukkan padaku, tantang Liman Setiawan tanpa ragu. Dasar bajingan, Liu Leiyang menggertakkan giginya menahan kesal, amarah di dalam dadanya seakan mau meledak. Liu Leiyang mengepalkan tangannya,
membungkus tinjunya dengan kekuatan pendekar alam surgawi yang tidak terkendali. Energi ki di dalam tubuhnya melonjak keluar dengan ganas bersiap menerjang ke arah Liman Setiawan. Liu Lei yang melangkahkan kakinya, namun tekanannya yang keras ke tanah membuat retakan di sekitarnya mirip jaring laba-laba. Bebatuan dan debu beterbangan dan berkumpul menjadi satu membentuk sebuah kepalan batu raksasa. Bersamaan dengan itu energi berkilau cahaya kemerahan mendorong batu raksasa tersebut ke arah Liman Setiawan. Gelombang udara yang dipecahkan oleh kekuatan kepalan batu itu menandakan jika Liu Lei yang merupakan seorang petarung yang sangat kuat. Liman Setiawan pun tidak diam saja, anehnya ia tidak mundur melainkan maju satu langkah dan menyambut pukulan Liu Lei yang dengan mengeluarkan teknik tinju pemecah langit miliknya. Bumim, kemudian, dua tinju itu saling beradu dengan keras. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, energi yang besar pun menyapu lingkungan sekitar dan membuat kerusakan yang cukup parah. Batu-batu tersebut pecah menjadi kepingan debu yang mengepul, menciptakan gelombang yang meraung di antara langit dan bumi. Pukulan Liman Setiawan sangat cepat dan kuat, energinya melebihi ekspektasi Liu Lei yang saat ini merasakan sesuatu yang berbahaya sedang menuju ke arahnya. Saat berikutnya, ekspresi wajah Liu Lei yang terlihat jelek. Ia merasakan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa menghantam tinjunya hingga terbelah menyemburkan percikan darah. Bersamaan dengan suara yang keras itu tubuh Liu Lei yang pun terlempar ke belakang hingga beberapa meter menghancurkan tembok besar pekarangan keluarga Liu. Tubuh Liu Lei yang tergeletak di tanah dipenuhi debu beterbangan. Puff! Liu Lei yang membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah kental. Seorang pendekar surgawi kembali jatuh. Liu Xiantong terkejut bukan main. Ia mengira jika wanita muda yang memiliki kemampuan memadatkan energi kristal es itu adalah yang berbahaya, namun kali ini ia baru merasakan jika Liman Setiawan baru menunjukkan keahliannya yang lebih mengerikan. Kini dua orang pendekar rahasia keluarga Liu tampak tidak berdaya, mereka adalah petarung peringkat ke-7 dan ke-8. Di hadapan kedua pendekar yang tiba-tiba muncul membuat Liu Xiantong terkejut bukan main. Keberadaan pendekar muda dengan ranah kultivasi di alam surgawi adalah fenomena langka ribuan atau jutaan tahun. Namun Liu Xiantong tidak bisa bertahan pada kondisi ini, ia harus membalaskan kerugian keluarga Liu akibat ulah kedua orang yang berselisih dengan keluarga Liu itu. Melihat saudaranya memuntahkan darah ke tanah membuat Liu Xiantong tidak bisa menahan diri lagi. Liu Xiantong segera mencabut pedangnya dan tidak akan menganggap remeh lawannya. Dia melompat ke arah Liman Setiawan dengan pedang terarah ke lehernya. Gerakannya sangat cepat dan memiliki aura membunuh yang kejam. "Kamu pikir dengan kekuatanmu sudah cukup untuk melawanku?" ucap Liman Setiawan dengan nada provokasi. Setelah berkata demikian, Liman Setiawan melepaskan auranya. Kekuatan pendekar surgawi tahap akhir mengalir dari energi ki yang disalurkan di setiap desiran darahnya, kekuatan yang lebih tinggi dari yang dimiliki oleh Liu Xiantong. Di atas udara, mata Liu Xiantong bergetar. Dia menatap Liman Setiawan penuh keterkejutan dan tidak percaya seorang pemuda bisa memiliki kekuatan di atasnya. Hanya saja ia terlambat untuk menyadari atau kembali mundur menarik serangannya. "Sial, aku sial," hanya kata-kata ini yang saat ini dipikirkan oleh Liu Xiantong. Detik berikutnya, sebuah energi pedang bergerak membentuk garis melengkung memblokir serangan cepat Liu Xiantong. Sekali gerakan, energi pedang itu membuat tubuh Liu Xiantong terpelanting jatuh ke tanah dengan keras. Bagaimana dia memiliki kekuatan menakutkan seperti itu? Gumam Liu Xiantong sambil berusaha bangkit. "Tolong perhatikan kedua orang itu, aku akan menghadapi sisanya." Liman Setiawan meminta bantuan kepada Xie Xifa. Walaupun ia sanggup mengatasi semuanya seorang diri, namun Liman Setiawan ingin memberikan kesempatan pada istrinya itu untuk menjadi mitra dalam pertarungannya. Dengan senang hati, Xie Xifa tersenyum cerah. Bisa berada di sisi suaminya dalam suatu pertempuran adalah suatu kebanggaan bagi dirinya. Bab 138. Setelah mendengarkan perkataan suaminya tersebut, Xie Xifa segera menghentakkan kakinya ke tanah dan melompat secepat kilat ke udara. Dalam waktu berikutnya bayangan dirinya sudah berada di depan Liu Leiyang. Tanpa ragu ia segera mengerahkan kekuatannya untuk menghajar pendekar keluarga Liu tersebut dengan ganas. Dalam kondisi normal saja Liu Leiyang belum tentu bisa menghadapi Xie Xifa, apalagi kini dirinya yang sudah terluka akibat pertukaran jurus sebelumnya dengan Liman Setiawan. "Kurang ajar," maki Liu Xiantong dengan marah. Ia menatap penuh kebencian ke arah Xie Xifa yang tengah menghajar kedua saudaranya. Dengan tatapan kemarahannya, ia perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya.
Kali ini ia harus bisa mengalahkan Liman Setiawan meski itu berat baginya. Namun dirinya juga merupakan seorang kultivator pedang. Dengan kelebihannya ini Liu Xiantong merasa masih memiliki peluang. Baiklah, meski kamu memiliki keunggulan kultivasi namun aku akan menunjukkan kepadamu apa yang dinamakan petarung sebenarnya. Setelah Liu Xiantong berkata demikian, bayangan pedang besar berwarna merah tiba-tiba muncul dari atas kepalanya. Aura yang sangat kuat dan tajam begitu mengintimidasi, meledak memecah gelombang udara hingga ketinggian tertentu dan memancar ke segala arah. Liu Xiantong membangkitkan jiwa pedang, pencapaiannya yang sudah pada tingkat memperhalus seolah menarik gravitasi dan meruntuhkan langit. Seolah seorang dewa yang agung, Liu Xiantong berdiri penuh keangkuhan begitu kuat dan sangat mendominasi dengan jiwa pedang yang ia tampilkan. Liu Xiantong benar-benar menganggap pertarungan kali ini merupakan pertaruhan besar, jika tidak maka ia akan kehilangan kesempatan satu-satunya ini. Ia merasa penuh percaya diri dengan kemampuannya, sebab seorang kultivator pedang senantiasa lebih unggul dari petarung di tingkatan yang sama bahkan bisa menang dari lawan yang berada di atas tingkatannya. Sekarang kamu bisa melihat kekuatanku yang sesungguhnya, ucap Liu Xiantong ke arah Liman Setiawan dengan nada penuh percaya diri. Melihat kemampuan dari lawannya tersebut Liman Setiawan hanya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai. Jika hanya seperti itu membuatmu bisa sombong di depanku, maka kamu keliru besar. Sambil berbicara, Liman Setiawan menarik napas pelan dan melepaskan sebuah aura yang sangat menakutkan dari tubuhnya. Tiba-tiba bayangan sebuah pedang yang lebih besar dan lebih tajam tampak merobek ruang kehampaan dengan sinar berwarna kebiruan yang tampak lebih mencengangkan. Hah, Liu Xiantong tertegun, senyum muram terlihat di wajahnya menahan keterkejutan. Ia tidak menyangka jika Liman Setiawan juga memiliki bakat pedang yang sangat menakutkan di usianya yang masih sangat muda. Namun dengan cepat Liu Xiantong tersadar dari rasa terkejutnya, mengabaikan segalanya ia bergerak ke arah Liman Setiawan menebaskan cahaya pedang berwarna kemerahan miliknya dengan menambahkan energi ki yang besar untuk menambah daya gedor serangannya itu. Pada saat yang bersamaan Liman Setiawan juga menggerakkan energi cahaya pedangnya yang sudah berada pada tahap kemurnian itu. Tahap di mana seorang kultivator pedang mampu mengintegrasikan ketajaman dan kekuatan pedang dengan ditambahkan energi bawaan hingga berkali-kali lipat. Dua cahaya pedang bersinar dengan terang dan saling bertabrakan di udara, menimbulkan suara gemuruh seperti debur ombak yang menghantam karang besar. Detik berikutnya getaran di kehampaan membuat lingkungan di sekitar keluarga Liu pun ikut merasakan dampak dari beradunya dua kekuatan pendekar surgawi tersebut. Dari kejauhan, utusan pihak Istana Langit yang sebelumnya diperintahkan Kaisar Harry Liu tampak tercengang. Kehancuran cukup parah mewarnai tempat yang selama ini sangat tertutup dan hanya keluarga Liu saja yang beraktivitas. Beberapa petinggi istana itu pun tidak bisa berbuat apa-apa pada saat ini. Apa yang terjadi? Tanya salah satu dari mereka dengan heran. Sepertinya sedang terjadi pertarungan besar, jawab rekannya dengan hati-hati. Apakah ini masih berhubungan dengan Liman? Tanya yang lainnya dengan ketakutan. Entahlah, jawab utusan yang paling senior tampak pasrah. Di medan pertarungan utama, Liman Setiawan cukup puas dengan penampilan lawannya. Meski ia adalah musuh namun sebagai sesama kultivator pedang tetap Liman Setiawan harus menghargainya. Jika tidak maka ia akan memiliki kerusakan pada jiwa pedangnya yang sudah terus bertambah dari waktu ke waktu. Merasakan serangan pertamanya gagal, Liu Xiantong tidak berputus asa. Ia kemudian berusaha terus menembakkan cahaya pedang ke arah Liman Setiawan berusaha membunuhnya. Suara ledakan dan desiran angin yang menyayat hati terus terdengar dari setiap gerakan yang dilakukan oleh Liu Xiantong. Sepertinya sudah cukup, ujar Liman Setiawan dengan tenang. Perhatikan gerakanku, sambung Liman Setiawan kemudian. Detik berikutnya, Liman Setiawan segera meningkatkan energi ki-nya, semangat bertarungnya pun meningkat dengan cahaya pedangnya yang berkedip. Dengan kekuatannya, cahaya pedang yang memiliki aura ketajaman terlihat membelah udara dan terus bergerak menebas ke arah Liu Xiantong dengan suara sobekan yang mencekam. Arggh, raut wajah Liu Xiantong terlihat berubah panik melihat serangan kuat Liman Setiawan. Dengan cepat ia mengangkat pedangnya dan berusaha keras memblokir serangan Liman Setiawan dengan kemampuan terbaiknya. Namun selain kalah tingkatan kultivasi ia juga tidak sebaik Liman Setiawan dalam memahami jiwa pedang, sehingga serangan Liman Setiawan tidak mampu ia tahan seutuhnya membuatnya terluka. Tebasan horizontal yang datang begitu cepat itu membuat luka di pinggangnya, sayatan tajam itu membuat Liu Xiantong terhempas dan terjatuh cukup keras. Sialan, umpat Liu Xiantong dengan geram.
Ia sangat marah dan bercampur putus asa pada saat ini, apalagi saat melirik ke arah kedua saudaranya yang juga terluka parah tanpa perlawanan. Itu membuatnya semakin kesal atas pembantaian sepihak ini. Kau akan rasakan pembalasan dari kakak tertua kami, ancam Liu Xiantong berusaha menekan Liman Setiawan. Bukankah aku datang ke tempat ini untuk menghabisi kalian semua? Ucap Liman Setiawan dengan nada mencibir. Menurut perhitungan Liman Setiawan, seharusnya di keluarga Liu terdapat 6 orang kultivator ranah surgawi yang tersisa. Namun kini hanya 3 orang, tersisa 3 lagi yang tidak diketahui di mana keberadaan mereka saat ini. Kurang ajar, teriak Liu Xiantong dengan marah. Akhirnya ia menebaskan pedang kembali, menahan rasa sakitnya ia bangkit dan menyerang Liman Setiawan dengan kekuatan penuhnya. Dengan mengandalkan satu tebasan, aura kebangkitan di tubuh Liu Xiantong terbakar kembali seperti gelombang api besar yang siap melahap Liman Setiawan. Berikutnya sebuah cahaya pedang yang besar kembali terlihat di udara seperti gunung runtuh. Liu Xiantong tiba-tiba berubah menjadi lebih agresif dan berwajah kian dingin. Liman Setiawan pun melakukan gerakan yang sama, namun kali ini ia tidak menahannya seperti sebelumnya. Ia merasa percuma membuang waktu untuk menunggu kehadiran pendekar rahasia keluarga Liu lainnya. Sepertinya saat ini mereka tidak berada di kediaman keluarga Liu, oleh karenanya Liman Setiawan tampak terlihat kecewa. Bab 139. Detik berikutnya cahaya pedang yang menyilaukan mata muncul di udara membawa kekuatan membunuh. Energi yang kuat pun merusak sinar pedang yang dikirim oleh Liu Xiantong dengan mudah seperti es yang lumer di tengah suhu api yang sangat panas. Serangan keduanya bertemu di udara, bertabrakan merobek udara dengan suara gemuruh panjang. Namun cahaya pedang Liman Setiawan seperti menelan serangan Liu Xiantong hingga menghilang, membuat ekspresi petarung keluarga Liu itu kembali menjadi pucat. Sial, umpatnya dengan penuh kebencian. Seolah itu merupakan kata satu-satunya yang terucap. Berikutnya garis tipis berwarna merah terdapat di antara kedua alisnya membuat kepala Liu Xiantong terbelah menjadi 2 bagian dan tubuhnya pun melorot ke tanah. Dengan cepat Liman Setiawan menembakkan cahaya kebiruan, api abadi yang bertahta di dalam tubuhnya dengan masuk ke dalam dantian Liu Xiantong. Seperti yang dialami oleh saudara termudanya, kini nasib Liu Xiantong sama persis dengan yang dialami oleh bara Liu saat berada di paviliun Gerbang Naga. Api abadi melahap energi internal Liu Xiantong hingga habis sebelum masuk kembali ke dalam tubuh Liman Setiawan. Detik berikutnya tubuh Liu Xiantong pun berubah menjadi mayat biasa yang tampak mengenaskan. Setelah inti energinya diserap oleh api abadi maka ia tidak lebih tampak seperti orang tua biasa dengan kondisi yang memprihatinkan. Liman Setiawan berjongkok, mengambil cincin penyimpanan lawannya itu. Liman Setiawan berjongkok, mengambil cincin penyimpanan lawannya itu. Ia tidak mau kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan sumber daya yang saat ini sangat ia butuhkan dalam membangun Gerbang Naga kembali. Kejadian ini pun berulang pada kedua pendekar surgawi lainnya. Api abadi berhasil menyerap energi dari para pendekar rahasia keluarga Liu. Liman Setiawan sendiri merasakan kekuatan inti api abadi bertambah semakin kuat di dalam dirinya, menjadi sumber energi bagi dirinya yang seolah tiada habisnya. Sepertinya aku akan menerobos kembali, gumam Liman Setiawan di dalam hati sambil terus memadatkan inti energinya untuk ke dalam lingkaran tenaga dalamnya. Liman, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Siva dengan khawatir. Aku membutuhkan waktu sebentar untuk menstabilkan kekuatanku, jawab Liman Setiawan dengan tenang. Sebaiknya kita masuk ke dalam, sambil mencari gudang harta keluarga Liu, Siva memberikan usul. Ya, mari kita lakukan, sambut Liman Setiawan tanpa ragu. Meski dirinya sudah mendapatkan 3 buah cincin penyimpanan, namun berburu harta di gudang harta keluarga Liu juga bukan ide yang buruk. Sebagai keluarga terkuat tentunya mereka memiliki kekayaan yang tidak terhitung jumlahnya. Liman Setiawan dan Siva segera memasuki kediaman keluarga Liu. Masih banyak anggota keluarga Liu yang bukan petarung merasa ketakutan. Dari awal hingga akhir, mereka menyaksikan para pilar keluarga Liu dibantai dan jelas kali ini mereka tidak luput dari kematian. Tunjukkan gudang harta kalian, perintah Siva pada beberapa orang yang tampak gemetar. Baik Nona. Ikuti saya, ucap salah satu dari anggota keluarga Liu. Liman Setiawan dan Siva mengikuti, walau mereka tidak merasakan bahaya namun keduanya tetap waspada dan saling menjaga satu sama lain. Keduanya adalah pasangan suami istri namun kali ini mereka tampak kompak menjadi mitra petarung yang mengerikan. Tidak lama kemudian, penunjuk jalan dari keluarga Liu itu pun berhenti di depan sebuah kamar besar yang dijaga beberapa orang.
Namun menyadari jika yang datang kali ini adalah orang-orang yang sudah menghancurkan keluarga Liu, maka mereka berdua dianggap sebagai pihak yang mengambil medali dari sisa hasil pertarungan besar. Kalian semua, pergilah dan hubungi gerbang naga untuk melapor. Jika tidak, jangan salahkan aku yang akan bertindak kejam pada kalian semua, Liman Setiawan berkata dengan tegas, sorot matanya begitu dingin. Baik Tuan, kami akan melapor, jawab beberapa orang secara bersamaan. Mereka tampak putus asa dan ketakutan. Namun setelah itu mereka segera pergi mengumpulkan anggota keluarga Liu lainnya untuk menuju ke kota Qiancheng melaporkan diri mereka kepada gerbang naga. Mereka tahu jika keluarga Liu telah berakhir, meski masih ada 3 sesepuh keluarga yang tersisa, namun kali ini mereka tidak memiliki pilihan selain menyerah tanpa syarat pada gerbang naga. Di luar kediaman keluarga Liu, pihak utusan istana akhirnya meninggalkan kediaman keluarga Liu dengan kecemasan yang luar biasa. Mereka harus melaporkan kepada Kaisar Harry Liu atas kejadian luar biasa yang menimpa keluarga Liu. Dukungan terkuat istana telah dilumpuhkan oleh Liman Setiawan dan seorang wanita muda. Jika hal ini menyebar maka akan membuat kegaduhan luar biasa di alam langit. Keberadaan keluarga Liu yang sudah mengakar selama ribuan tahun pun akhirnya hancur. Tidak ada yang pernah membuat keluarga Liu menderita kerugian sebesar ini. Di dalam gudang penyimpanan, Xie Shifa tampak berkonsentrasi menguras harta keluarga Liu dan memasukkan semuanya ke dalam cincin penyimpanannya. Sementara Liman Setiawan tengah duduk bersila merasakan energi yang sangat kuat. Setelah inti api abadi menyerap energi para pendekar surgawi, maka energi tak tertandingi pun meletus di dalam tubuh Liman Setiawan. Setelah beberapa saat, ledakan teredam meledak di dalam tubuhnya. Meski merasakan penerobosan ke tingkat berikutnya, Liman Setiawan tidak tahu sudah di tingkat mana kekuatannya saat ini. Sebelumnya ia hanya tahu batas kekuatan tertinggi adalah tingkat surgawi, tetapi kini ia merasakan tubuhnya penuh dengan vitalitas dan energi yang sepertinya tidak ada habisnya. Lebih jauh lagi Liman Setiawan merasa dengan seiring bertambah kuat maka energi api abadi pun seperti mengalir di dalam darahnya. Kemampuannya dalam mengendalikan api menjadi lebih stabil dan ia juga merasakan jika api adalah senjata utamanya dalam bertarung. Aneh, apakah sekarang aku sudah memiliki kemampuan yang berbeda? Gumam Liman Setiawan sedikit bingung. Liman, apakah kamu baik-baik saja? Xie Shifa yang sedari tadi menjaga Liman Setiawan sedikit cemas. Aku baik-baik saja, hanya saja masih bingung dengan kekuatan yang aku miliki sekarang, jawab Liman Setiawan sambil bangkit berdiri. Sepertinya GG sudah bisa mengekstraksi kekuatan alam yang bersifat panas, seperti diriku yang mampu menguasai energi es, Xie Shifa berkata memberi penilaian. Es dan api, sepertinya harus diuji kekuatannya malam ini, ucap Liman Setiawan berkelakar pada istrinya sendiri. Wajah Xie Shifa tampak memerah. Keduanya lalu berjalan bersama sambil bergandengan tangan. Setelah menguras seluruh harta benda keluarga Liu maka mereka segera melompat ke udara untuk kembali ke kota Qiancheng. Dengan keahlian keduanya, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa tiba di paviliun gerbang naga kembali. Di bawah arahan Tetua Rudi Fang dan juga Tetua Gom Gom, paviliun gerbang naga kembali rapi dan terlihat juga bantuan dari orang-orang paviliun barang antik yang selama ini memiliki hubungan kerjasama. Bab 140. Setibanya di paviliun gerbang naga, senyum menawan muncul di bibir manis Mimiyun. Ia menatap penuh kekaguman pada kedua orang kini sangat berkesan di dalam hidupnya itu. Dengan kepulangan Liman Setiawan dan Xie Shifa menandakan kabar baik tengah menerpa gerbang naga. Apakah kalian baik-baik saja? Tanya Mimiyun menyapa dengan hangat. Semuanya berjalan dengan lancar, jawab Liman Setiawan dengan senyum mengembang. Lalu bagaimana dengan keadaan tempat ini sekarang? Tanya Liman Setiawan dengan ekspresi sedikit sedih. Semuanya sudah terkendali dengan baik. Adapun beberapa pengaturan masih dalam pengerjaan, ucap Mimiyun menyampaikan perkembangan terbaru paviliun gerbang naga. Terima kasih dan maaf aku merepotkanmu, Liman Setiawan berkata dengan nada pelan. Kita adalah pasangan, sudah seharusnya seperti ini, Mimiyun tersenyum, lalu menarik tangan Xie Shifa menuju dapur. Liman Setiawan menatap punggung keduanya dengan senyuman hangat, tidak menyangka jika semuanya bisa seperti ini. Apalagi dengan keberadaan Xie Shifa, Liman Setiawan cukup senang dan merasa jika tubuh Phoenix S juga belum melampaui batasannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Liman Setiawan juga memikirkan situasi kota Qinghai setelah kejadian besar hari ini. Tidak ada yang bisa menjamin kemana para pendekar utama keluarga Liu akan bergerak. Liman Setiawan sendiri hanya bisa menyusun strategi,
orang-orang dari keluarga Liu memang tidak ia habisi. Tetapi mereka akan menjadi tawanan paviliun gerbang naga sebagai nilai tukar jika 3 pelindung keluarga Liu yang tersisa bertindak liar. Di mana mereka berada? Apakah mereka berada di kota lain? Gumam Liman Setiawan mencoba memikirkan keberadaan mereka. Meskipun ia sebelumnya adalah seorang jenderal naga langit, tetapi saat itu ia belum memiliki kualifikasi yang cukup untuk berurusan dengan para pendekar rahasia. Liman Setiawan kembali menghela napas. Kini dirinya adalah pemimpin gerbang naga yang disegani banyak orang. Nama besar yang ia miliki setidaknya mampu menciptakan rasa aman di hati masyarakat. Tidak ada lagi kelompok penjahat yang berani tampil seperti organisasi Topeng Merah yang selama ini sangat meresahkan. Di sisi lain, setelah kota Qiancheng dihebohkan dengan kabar kebangkitan gerbang naga dari kehancuran, kabar yang lebih mencengangkan mengguncang ibu kota kekaisaran di Huangjiang. Hal ini tentu saja berhubungan dengan hancurnya keluarga Liu dan menyerahnya mereka tanpa syarat ke pihak gerbang naga yang diketuai oleh Liman Setiawan. Bagai air bah yang sangat besar, berita ini menghujam istana langit dengan efek yang sangat luar biasa. Baik Kaisar Harry Liu maupun para petinggi istana tampak terdiam menatap ketidakpercayaan. Diperparah dengan eksodus keluarga Liu yang berbondong-bondong menuju kota Qiancheng mengharap pengampunan dari Liman Setiawan. Hal ini membuat Kaisar Harry Liu hampir meledak kepalanya. Ia yang sebelumnya sudah sangat yakin dengan kekuatan keluarga Liu dalam menghancurkan Liman Setiawan kini malah berbalik. Kondisi putus asa yang dialami oleh keluarga Liu seperti menjadi tontonan yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Dua berita besar datang di hari yang sama, belum lagi bergabungnya Akademi Walet Jingga ke dalam organisasi Gerbang Naga membuat keadaan alam langit benar-benar berada dalam masa transisi. Bahkan posisi Kaisar Langit pun pelan-pelan mulai diterpa isu tidak sedap terkait perselisihannya dengan Liman Setiawan. Orang-orang yang berada di pihak Gerbang Naga kini bisa bernapas dengan lega. Pada malam harinya tampak Ketua Akademi Walet Jingga kembali mendatangi paviliun Gerbang Naga. Sesuai janjinya kepada Liman Setiawan maka Ferdi Wang sudah bisa mengatakan sebuah rahasia besar di alam langit. Kali ini paviliun Gerbang Naga tampak ramai. Banyak para kepala keluarga datang membawa hadiah dan menyatakan diri untuk bergabung dengan organisasi Gerbang Naga. Mereka yang sebelumnya ragu kini justru tampak antusias, namun semua keputusan harus menunggu Liman Setiawan sebagai pemimpin tertinggi. Di aula pertemuan Gerbang Naga, Ferdi Wang kembali tercengang saat melihat Liman Setiawan. Sebelumnya Liman Setiawan memang kuat tetapi entah mengapa Ferdi Wang sudah tidak bisa menerka sejauh mana Liman Setiawan akan terus berkembang. Kamu yang muda terus berkembang, sedangkan aku yang sudah tua sepertinya tidak lagi memiliki kesempatan yang sama, ucap Ketua Akademi Walet Jingga tersebut pada Liman Setiawan. Semuanya berkat bimbingan dari guru dan juga Ketua Akademi tentunya, Liman Setiawan berkata dengan rendah hati. Kini tidak hanya dirinya dan Ketua Akademi Walet Jingga, tetapi beberapa orang ketua yang lainnya pun ikut hadir. Jadi, Liman Setiawan harus bisa menjaga sikapnya di depan para petinggi Akademi Walet Jingga. Ketua, sewaktu aku menyambangi keluarga Liu tidak nampak para pelindung utama yang selama ini tidak pernah muncul di permukaan, ucap Liman Setiawan berterus terang. Sepertinya mereka berada di tempat itu, ucap Ketua Ferdi Wang dengan ekspresi rumit. Tempat itu, tanya Liman Setiawan penasaran. Ferdi Wang menghela napas dalam-dalam, ia tidak menduga jika pada akhirnya masalah ini harus ia sampaikan pada seorang pemuda. Lagi pula ia sudah berusaha sekeras tenaga untuk menahannya selama ini dan berjuang menjadi lebih kuat namun belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Keluarga Wang masih berada di peringkat kedua dengan memiliki 3 orang pendekar surgawi. Kini dengan tewasnya 4 orang pendekar surgawi keluarga Liu maka komposisi kekuatan telah bergeser. Liman Setiawan dan juga istrinya berada di tahap yang tidak bisa diterka oleh Ketua Ferdi Wang. Dengan demikian bisa dipastikan dominasi keluarga Liu telah hancur. Sebenarnya 3 orang pendekar rahasia keluarga Liu yang tersisa bisa jadi berada di tempat tertutup alam langit, tempat di mana yang membatasi kehidupan satu dengan yang lainnya, ucap Ferdi Wang dengan ekspresi serius. Liman Setiawan terdiam, ada rasa penasaran yang semakin ia tidak mengerti. Dunia ini tidak sesederhana apa yang kamu pikirkan, ada banyak kehidupan lain yang mirip dengan kehidupan kita saat ini. Namun sayangnya semua kehidupan dikuasai oleh segelintir kekuatan di mana berlaku yang kuat akan berkuasa dan yang lemah akan tertindas, ucap Ferdi Wang menambahkan. Kamu tahu kenapa kelompok Topeng Merah tidak pernah diberantas oleh Kaisar Langit? Tanya Ferdi Wang pada Liman Setiawan.
Seharusnya dengan dukungan keluarga Liu itu adalah hal yang mudah, jawab Liman Setiawan dengan ekspresi serius. Ada yang tidak kamu ketahui, baik keluarga Liu maupun organisasi Topeng Merah memiliki orang yang sama yang mereka layani, hanya caranya saja yang berbeda, jawab Ferdi Wang. Ketua, orang seperti apa yang bisa mengendalikan banyak kehidupan? Tanya Liman Setiawan yang mulai terbuka jalan pikirannya. Mereka adalah para pemburu sumber daya. Demi membuat pencapaian terhadap kehidupan di tempatnya mereka berburu sumber daya dan menjadikan beberapa orang sebagai pesuruhnya, jawab Ferdi Wang mulai berbicara dengan jelas. Itu berarti selama ini keluarga Liu hanyalah pion? Tanya Liman Setiawan kemudian. Ya, seperti itu. Baik keluarga Liu maupun Julian Tang dari organisasi Topeng Merah berada pada posisi yang sama, Ferdi Wang menjelaskan lebih dalam. Bersambung.